Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Bincang Inspira bersama saya, Happy Adisti. Akhir-akhir ini, publik ramai membicarakan sebuah alat mendeteksi COVID-19 yang diklaim bisa mendeteksi virus corona hanya dengan embusan nafas. Hasil karya ciptaan tim Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tersebut bernama Genos C19. Mendeteksi virus corona dengan Genos biayanya pun jauh lebih murah dibandingkan dengan metode deteksi COVID yang sebelumnya sudah ada. Sejumlah institusi pun ada yang sudah mulai memakai alat tersebut, ada pula yang baru akan memesannya. Kita akan lebih berkenalan lebih jauh tentang alat Genos C19 ini, serta melihat akan dibawa kemana nanti alat ini ke depannya. Sudah bergabung bersama saya Dr. Muhammad Syaifuddin Hakim, juru bicara Genos C19. Assalamualaikum Pak Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Hakim? Sehat Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Hakim. Mungkin masih banyak kalangan awam atau masyarakat ini belum tahu seperti apa alat Genos C19. Sebenarnya bagaimana sih prinsip kerja alat ini dan sejauh mana efektivitasnya? Ya, jadi Genos C19 ini seperti semacam mudahnya itu seperti hidung elektronik ya, yang melacak adanya keberadaan virus SARS-CoV-2 secara tidak langsung. Kita katakan tidak langsung karena yang dideteksi bukan virusnya itu sendiri, ya, tetapi hasil dari perubahan pola aroma nafas antara pasien yang terinfeksi oleh virus SARS-CoV-2 dan yang tidak terinfeksi. Jadi karena ini semacam hidung elektronik, jadi ada komponen yang berfungsi untuk menangkap bau. Itulah yang di dalam komponen Genos itu ada semacam sensor untuk mendeteksi keberadaan senyawa-senyawa kimia yang mudah menguap. Nah, kemudian ini nanti akan diproses oleh otaknya, ya. Iya. Dan otaknya ini di Genos C19 itu adalah artificial intelligence yang berbasis pembelajaran dengan mesin ya, atau machine learning ya. Nah, jadi Genos ini akan mendeteksi adanya perubahan pola senyawa kimia yang mudah menguap, atau dalam bahasa medisnya itu adalah volatile organic compound, yang itu oleh mesin Genos C19 ini kemarin sudah dipelajari pola khasnya, membedakan antara pola VOC antara pasien COVID dan non-COVID. Sama seperti hidung kita yang bisa membedakan ini bau teh, ini bau kopi, ini bau buah yang sudah masak atau yang belum. Jadi semacam itu. Berarti Pak Hakim, embusan nafas antara orang yang sudah terinfeksi COVID dengan yang belum itu berbeda ya? Ya, jadi nanti kalau itu kita sendiri tidak bisa membedakan ya. Makanya kalau yang di mesin ini senyawa-senyawa tadi atau pola tadi itu akan dideteksi oleh sensor yang kemudian akan membentuk pola-pola tertentu yang ini akan diproses oleh artificial intelligence yang sudah dipasang di sistem Genos C19 ini, sehingga pada akhirnya bisa membedakan antara COVID dan non-COVID. Baik, berarti kalau bisa kita simpulkan alat Genos ini tingkat akurasinya bisa nggak kita setarakan dengan rapid test antibody ataupun antigen atau setara dengan swab PCR? Kalau misalnya alat diagnostik yang baku ya, atau gold standard untuk mendeteksi atau sebagai diagnosis standar COVID-19 itu sampai sekarang ini masih RT-PCR. Jadi kami tim peneliti Genos juga tidak pernah mengklaim atau menyampaikan bahwa alat Genos C19 ini akan menggantikan atau setara dengan swab PCR ya. Ya, akan tetapi ketika kemarin kita menguji alat Genos C19 ini, terutama pada saat uji diagnostik, ya kita sudah mendapatkan angka akurasinya. Ya, akurasi ini kira-kira ketepatan ya. Kalau dalam bahasa kita itu ada sensitivitas dan spesifitas alat yang kurang lebih ya antara 92 sampai 95%. Ya, sehingga dan ketika tes diagnostik kemarin pun kita membandingkan akurasi Genos C19 ini itu dengan RT-PCR, dengan swab PCR. Ya, jadi seperti itu.
Baik, berarti mungkin bisa kita simpulkan alat Genos ini mungkin untuk melengkapi keberadaan alat tes yang sudah ada saat ini ya Pak Hakim ya? Ya, jadi harapan kami adalah Genos C19 ini nanti bisa digunakan sebagai alat bantu untuk mempercepat ya proses Iya, screening atau tracing pelacakan virus corona di Indonesia, terutama untuk ya institusi-institusi atau wilayah-wilayah yang memang secara uh, teknis, secara biaya itu sangat mahal ya untuk selalu bergantung pada jika semua itu harus dilacak dengan langsung menggunakan alat PCR. Selain juga karena mahal, kemudian waktu yang lama, kemudian itu invasif ya karena iya. harus melakukan swab hidung ya kami paham bahwa itu sangat mungkin akan ada hambatan jika itu terus-menerus dilakukan ya di masa pandemi ini. Oleh karena itulah kami menghadirkan Genos ini paling tidak sebagai alat bantu untuk tracing dan screening sehingga yang dilakukan sehingga subjek atau masyarakat yang dirujuk swab PCR itu menjadi lebih targeted sehingga lebih cost efisien dan juga Iya. tidak tidak menimbulkan cost yang tinggi gitu. Jadi tingkat efektivitas alat Genos ini tadi 97% ya Pak Hakim ya? Iya, jadi kalau kami itu tidak mengenal istilah efektivitas ya. Dalam alat diagnostik itu yang dikenal adalah akurasi, sensitivitas, Durasi. dan ya spesifitasnya. Jadi kami Baik, tadi saya sampaikan untuk akurasi, sensi, dan spesinya itu kurang lebih 92 sampai 95%. Kemudian juga kapan bisa mendeteksi adanya COVID-19 itu dari hasil uji diagnostik kemarin itu alat Genos ini bisa mendeteksi kurang lebih sejak hari ke-2 sampai hari ke-3 ya. Dari sejak si pasien atau subjek itu kontak erat atau mendapatkan pajanan atau exposure dengan virusnya dan baik, bisa mendeteksi sampai hari ke-10 sampai 14 pasca paparan. Jadi seperti itu. baik. Bisa diceritakan nggak Pak Hakim, bagaimana sih awal mula alat Genos ini tercetus? Karena kan kita tahu saat ini alat Genos itu mungkin nanti ke depannya akan menjadi pelengkap alat tes yang sudah ada karena kita kan saat ini perlu alat deteksi COVID yang cepat terjangkau dan bisa dipakai oleh segala lapisan masyarakat nih Pak Ya. Hakim. Ya, jadi sebetulnya ide dari kita mendesain Genos ini sebetulnya dari sisi teknologi sendiri mendeteksi adanya kondisi penyakit atau patologis tertentu baik itu oleh infeksi atau kanker atau Iya, kondisi-kondisi yang lain itu bukan suatu hal yang baru dalam ilmu kedokteran. Jadi ini teknologi yang sudah dikenal sebelumnya. Kemudian dari tim itu juga sebetulnya sebelum pandemi itu kita juga memiliki penelitian yang dengan alat yang sama, tetapi kita pakai untuk deteksi misalnya narkoba atau orang iya, pengguna narkoba atau penyakit TBC. Nah, cuma iya, pada saat pandemi agak sulit ya untuk melanjutkan penelitian tersebut sehingga akhirnya kami switch ke deteksi COVID ya. Dan pada saat itu kami prototype Genos yang awal sekali itu ya istilahnya kami bondo nekat ya, bonek. Jadi model penelitiannya sedikit, kemudian kami pasang di di ruang isolasi di iya, pasien rumah sakit Bayangkara dan rumah sakit lapangan baik, khusus COVID. Ya, jadi seperti itu Mbak dulu awal baik. mulanya. Baik Pak Hakim, kita potong dulu, kita jeda sejenak, nanti kita kembali lagi berbincang dengan Pak Hakim, juru bicara Genos C19. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Inspira bersama saya Happy Adisti. Kita kembali lagi bergabung bersama juru bicara Genos C19, Dr. Muhammad Syaifuddin Hakim. Pak Hakim, Ya, Mbak. jadi tadi awal mulanya itu Genos tercetus karena untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang seperti misalnya TBC, begitu ya Pak ya? Baik, lalu Ya, berapa ya. banyak unit izin edar Genos yang sudah diberikan oleh pemerintah? Apakah sesuai target 10.000 unit pada Februari ini Pak Hakim? Uh, kalau
pemesanan saat ini kurang lebih sudah dipesan kurang lebih dari 3.000-an unit ya oleh berbagai instansi. Dan kapasitas produksi ini tentu akan kami tingkatkan karena memang izin ODR juga belum lama kami dapatkan ya bulan Desember kemarin, dan insya Allah kapasitas produksi juga berusaha kami tingkatkan sesuai dengan permintaan. Cuma kalau saat ini yang sudah memesan itu kurang lebih ya lebih dari sekitar 3.000-an unit ya dari berbagai instansi di seluruh Indonesia. Untuk harga satu unitnya masih tetap di harga 60 juta per unit ya Pak Hakim ya? Oh iya Mbak, itu harga yang ditetapkan oleh konsorsium. Ya. Baik, kalau kita tahu ini ada berita, ada informasi terbaru bahwa nanti kan mulai 1 April semua moda transportasi itu akan memakai alat Genos. Nanti berarti produksi unitnya akan ditambah atau bagaimana Pak Hakim? Ya, jadi kami memang dari tiap bulan itu memang kami berusaha untuk meningkatkan kapasitas produksi, terutama sesuai dengan meningkatnya pemesanan ya, meningkatnya kebutuhan terhadap alat ini. Jadi ini juga tentu suatu hal yang di satu sisi menggembirakan buat kami karena alat kami bermanfaat ya untuk masyarakat luas, tetapi di sisi lain juga kami harus mengimbangi dengan kapasitas produksi yang juga ditingkatkan supaya paling tidak ketika institusi atau pihak yang memesan itu sudah mengkonfirmasi itu tidak terlalu lama untuk menunggu sampainya alat ini ke institusi masing-masing. Ya, kalau saat ini dari sejak pemesanan terkonfirmasi itu estimasinya kurang lebih sekitar dari sejak pemesanan terkonfirmasi ya, bukan sejak pesan, karena kan pemesanan itu butuh konfirmasi macam-macam gitu, butuh sejak terkonfirmasi itu kurang lebih sekitar 6 sampai 8 minggu ya, diharapkan sudah sampai alatnya kalau tidak ada kendala yang berarti. 6 sampai 8 minggu Pak Hakim. Berarti satu unit ini nantinya itu bagaimana sih Pak Hakim, satu unit ini ada batas maksimal penggunaannya atau tidak? Misalkan satu unit hanya bisa dipakai maksimal 100.000 kali atau bagaimana? Ya, jadi maksud yang sudah beredar di media mungkin ya, memang dari kami menyampaikan bahwa alat Genos ini dapat menguji sampel hingga 100.000 sampel. Nah, bukan berarti ya 100.000 sampel. Tapi bukan berarti bahwa setelah menguji 100.000 sampel itu kemudian Genos C19 ini menjadi tidak bisa dipakai atau menjadi rusak atau harus beli lagi, tidak seperti itu. Mengapa kita menggunakan batasan 100.000 sampel? Karena Genos ini kan menggunakan mesin komponen-komponen elektronika dan kami belum mengetahui secara pasti berapa sih batas maksimal penggunaan alat ini, sehingga saat ini kami estimasi bahwa pada 100.000 sampel itu mungkin akan ada perlu komponen-komponen yang dicek ulang atau istilahnya divalidasi atau dikalibrasi ulang lagi, sehingga untuk mempertahankan akurasi alat Genosnya. Jadi bukan artinya terus rusak, terus nggak bisa dipakai, kemudian harus beli lagi, tidak seperti itu, cuma nanti butuh maintenance gitu setelah pemakaian 100.000 sampel pertama. Baik, Pak Hakim, ada nggak sih syarat khusus bagi masyarakat sebelum menggunakan Genos? Ya, jadi sama seperti alat uji-uji yang lain ya, itu ada beberapa prekondisi ya yang harus dilakukan oleh pasien atau subjek ya sebelum dites menggunakan Genos ya. Jadi misalnya yang kami sampaikan bahwa seorang subjek itu harus ya berpuasa kurang lebih selama 30 sampai 60 menit ya sebelum dilakukan pengetesan. Kemudian yaitu dengan cara tidak merokok dan kemudian menghindari makanan dan minuman ya yang berbau khas. Jadi kalau hanya sekedar air putih biasa itu tidak masalah, tetapi makanan dan minuman yang baunya khas menyengat itu harus berpuasa kurang lebih 30 sampai 60 menit ya. Sehingga dan ini yang kami sampaikan kepada masyarakat ya untuk mematuhi kondisi sebelum pengujian ini supaya nanti tidak mengganggu pembacaan dari alat Genos C19
yang akan dilakukan seperti itu. Dan kami menyampaikan membuat SOP ini juga berdasarkan hasil uji diagnostik kemarin, di mana pada subjek-subjek penelitian yang sebelumnya itu mengkonsumsi makanan tertentu yang terutama yang berbau khas itu bisa mengganggu akurasi pembacaan dari alat Genus C19. Berarti Pak Hakim, kalau ada masyarakat yang melanggar atau melakukan larangan-larangan yang tadi disebut, itu berarti nanti hasilnya tidak akan terbaca gitu ya? Ya, atau bisa menghasilkan false positif ya, biasanya nanti, sehingga ya bisa mendeteksi false positif ya, ketika itu sangat kuat sekali ya, dideteksi oleh sensor ya, sehingga kami harapkan pasien itu jujur ya ketika pada saat mau dilakukan tes Genus, baik Genus yang terpasang di stasiun atau mungkin sebentar lagi akan terpasang juga di bandara, dan sebagian sudah juga mulai dipasang di terminal bis ya dari Kementerian Perhubungan. Jadi kami harapkan masyarakat juga jujur, disiplin, dan patuh terhadap kondisi sebelum pengujian dengan Genus C19. Diperlukan kejujuran dari masyarakat itu sendiri ya Pak Hakim. Pak Hakim, berarti kalau misalkan ada masyarakat yang sedang mengidap penyakit bukan COVID seperti TBC ataupun asma, itu apakah nanti akan terdeteksi COVID atau justru tidak gitu? Itu bagaimana Pak? Kemarin pada saat pengujian itu memang ada beberapa pasien yang juga memiliki kondisi tertentu, dan COVID ini yang dilatih di Genus C19 ini adalah memang pola VOC antara orang-orang yang positif COVID dengan non-COVID, sehingga ketika dia tidak menderita COVID, kita berharap ya atau alat Genus ini nanti tidak akan membaca positif. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Hakim atas penjelasannya. Kita jeda sejenak pemirsa, nanti kita akan kembali lagi bergabung dengan Pak Hakim, tapi saat ini kita jeda dulu sejenak. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama saya dalam program Bincang Inspira. Kita kembali bergabung bersama juru bicara Genus C19, Dr. Muhammad Syafruddin Hakim. Pak Hakim? Iya, Mbak. Saat ini sudah ada institusi mana saja yang memesan alat Genus selain PT KAI, Pak? Tadi saya sampaikan ya, untuk pemesanan itu sudah lebih dari 3.000 unit yang memesan ya, selain dari PT KAI juga ada klinik, lab, rumah sakit ya. Kalau misalnya di Jogja sendiri sudah dimulai di pemeriksaan atau penyediaan layanan Genus ini di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, kemudian juga Rumah Sakit Akademik UGM, kemudian ada perusahaan ya, baik perusahaan swasta maupun BUMN seperti sudah agak lama dipakai oleh Pertamina. Kemudian ada universitas ya, di kampus saya sendiri di Fakultas Kedokteran UGM juga sudah dibuka layanan pemeriksaan Genus C19. Kemudian ada kementerian ya, kemudian Pemda ya, beberapa kementerian yang sudah memakai, misalnya dari Kemenristek, kemudian institusi lembaga itu ada kantor staf presiden, kemudian Badan Intelijen Negara, ya, dan beberapa institusi-institusi lainnya. Baik, Pak Hakim, beberapa waktu lalu DPR melalui Komisi 9 akan mendorong agar Genus ini bisa digunakan di setiap puskesmas di seluruh Indonesia. Bagaimana tim pengembang menanggapi hal ini? Ya. Jadi kami memang menyambut baik ya adanya rencana ini, karena memang sejak awal ketika kami mendesain alat Genus C19 itu, kami berpikirnya sederhana bahwa kita belum tahu pandemi ini sampai kapan akan berakhir. Tentu di satu sisi kita membutuhkan keamanan dalam beraktivitas, ya, tetapi di sisi lain juga kita membutuhkan suatu alat deteksi yang itu simple, murah, tidak invasif. Kita bisa bayangkan kalau setiap saat mau beraktivitas itu kita harus di swab PCR, ya itu sangat invasif ya. Saya sendiri selama pandemi mungkin 10 kali lebih udah dicolok hidung ya, dan saya sendiri setiap kali colok hidung ya rasanya sakit sekali gitu.
sampai nangis juga gitu. Ya. Jadi dan juga biaya yang sangat tinggi ya. Jadi Betul. memang faktor-faktor itulah yang kami sejak awal itu idealisme kami ya sebagai tim peneliti, kami ingin ada alat screening yang cepat, hasilnya tidak terlalu lama, bisa dioperasionalkan oleh tidak harus tenaga terlatih ya, berbeda dengan PCR itu kan harus dikerjakan oleh teknisi atau tenaga laboratorium yang sudah terlatih di lab tertentu juga yang canggih, yang tidak semua tempat bisa gitu. Jadi di satu sisi kami membutuhkan idealisme kami sebagai tim peneliti seperti itu ya, di sisi lain juga kami juga ingin membuat alat diagnostik yang dengan kriteria tadi ya, dengan yang murah tadi, jangan sampai mengorbankan akurasi ya. Jadi akurasinya tetap terjaga tetapi di sisi lain murah. Sehingga misalnya itu akan dipakai teman-teman puskesmas ya, kami sangat menyambut baik ya, supaya teman-teman di puskesmas juga ketika mendapatkan kunjungan dari pasien ya yang hendak periksa itu juga bisa melakukan screening ya, tidak hanya dari pemeriksaan fisik atau hanya dari suhu tubuh, tetapi juga lebih dari itu gitu ya, sehingga di satu sisi screening tetap berjalan dan ketika ada kasus positif juga tracing tetap berjalan. Cuma ya itu ketika nanti diterapkan di puskesmas ya tentu saja ini satu hal yang harus kita imbangi dengan tadi peningkatan kapasitas produksi kami ya sehingga ini nanti antara kami dan juga pemerintah yang perlu duduk bersama ya, kalau memang ini akan diterapkan di puskesmas atau lebih dari itu misalkan ke sekolah dan lain-lain. Ya, Pak Hakim, apakah saat ini tim pengembang sudah pernah menerima feedback dari para pemakai, dan apa ada solusi misalkan bila ada evaluasi dari yang pernah memakai, apakah ada solusinya? Ya, jadi kalau dari sisi pengembangan ya, dari secara teknologi, secara sistem Genus C19 ini itu sudah established ya, jadi sudah melalui proses yang lama, melalui izin edar, kemudian pengecekan oleh institusi yang berwenang ya, kemudian juga sampai kami mendapatkan izin edar. Tetapi tentu saja dalam sebagaimana perusahaan-perusahaan teknologi pada umumnya, proses research and development ya itu tentu menjadi sebuah bagian yang integral dari sebuah kelangsungan suatu pengembangan ya. Dan ketika alat Genus C19 ini dipakai secara luas, tentu itu nanti akan semakin melatih ya tadi otak buatan yang ada di sistem Genus ini, sehingga dari sisi pembacaan lebih akurat ya dari hari ke hari seiring dengan semakin banyaknya jumlah sampel yang nanti diperiksa. Baik, Pak Hakim, tadi kan kita sudah berbicara bahwa tingkat akurasi alat Genus ini mencapai 97%. Nah, apa ada harapan dari para pengembang terkait hal ini, Pak? Ya, harapan kami semoga dengan hadirnya Genus C19 ini bisa mempercepat dan mempermudah proses tracing ya pasien-pasien yang diduga COVID-19 di seluruh Indonesia. Tentu saja kami membutuhkan dukungan ya dari berbagai pihak ya, entah itu masyarakat, kemudian pemakai, kemudian juga para pemangku kebijakan ya. Dalam hari ini pemerintah, baik itu Kementerian Kesehatan, Satgas COVID-19 ya, dan lain-lain, sehingga harapannya alat kami bisa bermanfaat ya secara luas dan bisa menjadi salah satu pemain ya untuk bisa kita mengendalikan pandemi COVID-19 ini secara lebih baik. Baik, Pak Hakim, berarti kalau beberapa waktu lalu sempat ditemukan ada alat Genus yang dijual di beberapa online shop, itu berarti bukan alat Genus yang asli ya, Pak ya? Ini tentu saja saya terus terang saya belum mengecek ini salah satu yang kemarin saya belum tanyakan di tim ya, tetapi memang saat ini pemesanan Genus C19 itu melalui satu pintu ya dari institusi yang sudah beredar, yaitu dari UGM ya. Nah, kalau yang berasal dari online shop, nah itu yang saya nanti harus klarifikasi dulu ke tim ini, termasuk yang belum saya tanyakan ke tim kami.
Baik, Pak Hakim mohon berikan closing statement-nya terkait alat Genos ini, Pak. Ya, jadi sekali lagi alat Genos ini adalah semacam hidung elektronik ya untuk membantu proses deteksi dini ya, baik itu screening ya maupun tracing orang-orang yang mungkin terinfeksi virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 Ya. dan kami memang mendesain alat Genos C19 ini sehingga bisa dimanfaatkan secara luas dengan beberapa kelebihan yaitu harga per pengetesan yang murah, kemudian hasil yang cepat, kemudian juga non-invasif, tetapi juga dengan akurasi yang baik ya. Jadi kelebihan-kelebihan itu yang kami berharap semoga alat Genos C19 ini menjadi salah satu bagian dari solusi penanganan pandemi di Indonesia ya tentunya dengan tetap ya menerapkan protokol kesehatan ya dan juga mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Baik, berarti memang dengan penggunaan Genos ini diharapkan bisa menekan penyebaran COVID-19 sekaligus mampu mendukung kampanye Bangga Buatan Indonesia yang sedang digalakkan pemerintah pada masa pandemi. Ini sejalan pula dengan optimis yang disampaikan oleh tim peneliti Genos untuk bisa meneliti orang tanpa gejala yang pada akhirnya bisa menekan angka COVID-19 di Indonesia. Terima kasih juru bicara Genos C19 Dr. Muhammad Syaifuddin Hakim sudah bergabung bersama Bincang Inspira. Saya dan kru yang bertugas pamit undur diri pemirsa. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan Bincang Inspira. Saya dan kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.